Jadi untuk rencana pembelajaran semester yang seperti kemarin, jadi gambar teknik ini bedanya dia 3 SKS ya. Untuk deskripsi, membahas mengenai masalah konsep dasar dan cara menggambar teknik dengan tujuan untuk membaca dan membuat sebuah gambar secara 2 dimensi ataupun 3 dimensi, kemudian meliputi skala, pembuatan sketsa, penerapan konstruksi, kemudian proyeksi, dengan penguasaan standarisasi simbol, notasi, dan norma kaidah dari gambar teknik. Seperti yang kemarin saya sampaikan mengenai masalah CPL, capaian pembelajaran lulusan itu terdiri atas sikap, kemampuan umum, kemudian kemampuan khusus, penguasaan pengetahuan. Adapun untuk pertemuan seperti yang saya sampaikan kemarin juga, dan di sini saya menggunakan uh, 4 ya. Sorry, ada 6 referensi dari buku untuk menggambar teknik. Jadi ya walaupun istilahnya tidak sama, sebenarnya pada dasarnya itu pada dasar untuk penggambaran itu hampir ya, hampir istilahnya serupa, baik akan saya share. Jadi bisa dilihat untuk pembahasan pada pertemuan pertama ini, pertama itu gambar teknik masa awal, kemudian membuat gambar teknik modern, dan proyeksi-proyeksi, kemudian arsiran dalam sebuah gambar. Sebelum kita masuk ke gambar teknik ini, kita harus pahami dulu apa itu gambar teknik. Di sini ada dua, ya. Ada dua kata. Yang pertama itu gambar dengan teknik. Berarti gambar itu metode, teknik ya. Teknik itu metode atau cara, ya. Cara untuk membuat sebuah gambar, ya. Baik secara 2 dimensi ataupun 3 dimensi dengan peralatan-peralatan yang didukung, ya. Seperti apa peralatan kalau ketika menggambar dengan menggunakan manual itu ya tidak lain dan tidak bukan kita menggunakan alat tulis seperti pensil atau pulpen. Namun untuk teknik menggambar ini ada beberapa cara yang berbeda dengan yang lain. Di antaranya itu seperti alat-alat yang untuk digunakannya. Jadi kalau pensil bukan seperti pensil yang seperti digunakan dengan apa sekolah-sekolah ya. Jadi dia ada yang namanya pensil mekanik. Kemudian untuk pulpennya juga ada pulpen mekanik tersendiri untuk membuat sebuah gambar. Namun karena seiring perkembangan zaman, ya, sehingga ada dibuat aplikasi untuk memudahkan atau mengefisienkan waktu dalam menggambar. Namun kita tidak bisa meninggalkan yang namanya metode manual ini, karena metode manual ini diperlukan dalam beberapa hal ya. Misal ketika berada di lapangan kan tidak mungkin kita membawa sebuah perangkat ya. Perangkat seperti komputer atau apa. Tapi kalau laptop mungkin bisa, tapi istilahnya ribet juga. Ketika di lapangan biasanya kan kalau mekanik itu kalau membuat sebuah apa sketsa membutuhkan sebuah kertas ya untuk mengsketsa. Yang jelas ukuran daripada sketsa yang tergambar itu harus sesuai dengan apa yang akan dirancang. Namun ketika dia tidak sesuai ya hasilnya juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu dari gambar teknik ini. Baik, kita masuk ke gambar teknik pada masa awal. Jadi ini bercerita mengenai masalah sejarah dulu ya. Awalnya itu seperti ini. Bisa dilihat pada gambar ini, itu dia digambar di atas kepingan sebuah batu ya. Sebuah batu yang datar. Datar kemudian dilakukan penggambaran dengan menggunakan alat. Ya. Alatnya itu kalau masa dulu itu ya biasanya dipahat ya. Dipahat sehingga membentuklah sebuah yang namanya gambar ya atau denah. Kalau ini dari gambar ini ya denah sebuah benteng ya. Benteng di atas kepingan batu. Kemudian ada gambar-gambar yang lain biasa kita temui
kayak seperti dalam artefak-artefak, kemudian peninggalan-peninggalan kuno, ya, pada masa lalu ya. Nah, itu merupakan simbol-simbol yang istilahnya mempunyai makna. Jadi ada makna-makna tersendiri dari sebuah gambar yang diartikan ya tergantung dari istilahnya siapa yang melihat seperti itu. Karena luas ya, ketika kita melihat sebuah gambar ada pengertian tersendiri dari masing-masing siapa yang melihat, tergantung siapa yang melihatnya. Kemudian kita masuk membuat gambar teknik modern. Jadi awal masuknya eh, gambar teknik modern itu mulai dari abad ke-20. Jadi modern itu dikatakan modern karena sudah memulai apa mempunyai media. Medianya itu bukan lagi batu dari apa slide sebelumnya. Jadi ini modern, dikatakan modern karena sudah diproduksi yang namanya kertas. Ya, ada kertas. Kemudian ada apa alat-alat gambar seperti kayak mal gambar, kemudian ada mal huruf, kemudian ada mal oblik dan lain-lain yang istilahnya mendukung ya membuat sebuah gambar modern. Jadi proses pembuatan gambar ini rencana yang menuju ke pembuatan atau pemasangan, kemudian pemasaran. Jadi apa ada tahap ya, ada 5 tahap untuk pengembangan produk atau produk baru. Karena kalau dalam lingkup ya, kalau dalam lingkup sebuah bidang ya, sebuah bidang tidak lain dan tidak mungkin itu ya istilahnya membuat sebuah produk ya. Kalau keteknikan ya kemungkinan merancang ya, merancang sebuah alat ataupun benda yang akan dimanfaatkan sesuai dengan bidangnya. Jadi tahap-tahap untuk membuat sebuah produk itu ada 5 tahap. Jadi pengenalan permasalahan, kemudian ada konsep dengan ide-ide. Nah, sebelum membuat, ya kita harus mengetahui dulu permasalahannya apa yang mau dibuat, kemudian berapa ukurannya dan lain-lain sebagainya, ya, tingginya dan lain-lain sebagainya. Misal kayak pengenalan sebuah permasalahan. Mau dibuat sebuah proyek membuat sebuah jembatan misalnya sebuah jembatan ataupun seperti membuat sebuah rumah ya dalam bidang tertentu, bidang arsitek membuat jembatan itu dalam bidang sipil ya. Membuat sebuah rumah, jembatan ataupun jalanan. Jadi harus dikenal dulu permasalahannya. Karena ketika tidak diketahui permasalahannya ya agak susah untuk mau dilakukan desain. Jadi harus dilakukan dulu pengenalan permasalahan ya, sebelum membuat sebuah produk ya, atau pengembangan ya, pengembangan dari produk ataupun sampai dengan prosedur pembuatan rencana ya, pengenalan permasalahan dulu apa panjangnya, karena ya bisa kita lihat contoh-contoh kan dalam berita informasi-informasi yang banyak di internet beredar, ada yang membuat sebuah jembatan karena mungkin istilahnya apa terlalu mengenai masalah dananya ya, mengejar mengenai masalah dana sehingga dia tidak permasalahkan mengenai masalah eh, kekuatannya sehingga membuat jembatan ya buat saja yang penting jadi ya kira-kira begitu. Mungkin dari kondisi seperti itu dia hanya berapa lama bertahannya ambrol kan, nggak sedikit yang kita oleh informasi ketika banjir tiba-tiba jembatannya hanyut, hanya beberapa, tidak terlalu deras airnya kan. Jadi ini perlunya ada yang namanya pengenalan permasalahan. Kemudian selanjutnya itu ada konsep-konsep dengan ide-ide. Jadi konsep-konsep apa itu, kemudian ide-idenya. Jadi ketika dia sudah mengetahui yang namanya permasalahan, dia membuat sebuah konsep, konsep dan ide. Jadi ketika saya berikan contoh, misal ketika membuat sebuah jembatan, dia tahu oh
panjangnya seperti ini. Kemudian saya mau membuat konsep dengan ide saya, itu jembatannya karena di bawahnya ada sungai ya, yang istilahnya memisahkan. Saya mau jembatannya bisa buka tutup. Dalam artian buka tutup dia terangkat ya, terangkat untuk mungkin bisa dilalui juga transportasi dari air. Jadi dia membuat sebuah ide ya, konsepnya seperti itu, dia buka tutup seperti yang ada di negara-negara berkembang ya. Selanjutnya ada pemecahan yang disetujui bersama. Ketika sudah dibuat sebuah pengenalan, kemudian ada konsep dengan ide, kemudian dia membuat pemecahan yang disetujui. Nah, saya mau membuat seperti ini. Bisa enggak pemecahannya? Karena istilahnya kan dari konsep tersebut itu ada beberapa permasalahan-permasalahan yang kemungkinan agak sulit untuk dilakukan, karena dalam artian belum membuka kemudian menutup ya, menutup dia pengontrolan motornya bagaimana, sistem pembukaannya bagaimana, kemudian beban yang harus dia motor untuk menarik ya, menarik bagiannya itu harus diperhitungkan seluruhnya ya, jadi harus diperhitungkan seluruhnya. Nah, dari hasil tersebut itu ya dilakukan mungkin ya, yang pendesain ini melakukan rapat kecil ya, rapat kecil untuk pemecahan yang harus kita setuju bersama. Jadi tidak bisa hanya one person saja, idenya seperti ini, idenya seperti ini, tapi ketika dia saya mau buat seperti ini ya harus kita setujui dulu, karena ada beberapa bagian yang harus diperhitungkan untuk kondisi dari keamanan. Kemudian yang selanjutnya itu ada model atau prototype. Setelah pemecahan disetujui, dibuatlah sebuah model. Dalam artian ini model tidak secara besar langsung, mungkin secara replikanya ya, replika yang kecil untuk istilahnya pengetahuan, oh sistemnya seperti ini nanti, kemudian bentuknya akan seperti ini, sehingga dibuatlah bentuk seperti minimalis ya, minimalis berupa prototype. Dan selanjutnya ada produksi ataupun gambar-gambar kerja. Nah, setelah ada prototype, kemudian dilakukan ya pengerjaan. Pengerjaannya seperti merancang, kemudian membuat konstruksinya, rangkanya mulai dari rangka dan selanjutnya ya. Seperti itu. Tapi dari produksi tersebut itu ada gambar-gambar kerja yang harus istilahnya diikuti ya, yang harus diikuti sebagai acuan untuk membuat sebuah produk tadi. Jadi ketika pengkerja itu tidak mempunyai gambar kerja membuat sebuah produksi juga, itu tidak akan bisa sesuai dengan ininya yang diinginkannya seperti itu. Karena ada ukuran-ukuran tertentu yang memang harus ditetapkan seperti itu. Kemudian ada proyeksi, kita masuk ke dalam proyeksi-proyeksi. Nah, di sini proyeksi-proyeksi ini apa sih? Kalau menurut buku ya, buku ini di belakang setiap gambar suatu benda terdapat suatu hubungan ruang yang melibatkan empat imajiner. Jadi kalau menurut saya, proyeksi itu sebuah cerminan dari benda ya, ataupun imajiner, dalam artian baik itu sebuah benda ataupun hasil pemikiran. Imajiner itu kan hasil pemikiran atau angan-angannya yang masih ada dalam pikiran, yang istilahnya ingin dituangkan dalam sebuah gambar, baik itu secara bentuk ya, bentuknya yang berbeda. Dalam artian bentuk di sini ya secara tampaknya, secara penglihatannya. Karena dalam proyeksi itu ada beberapa tampak ya yang harus kita ketahui, yang biasanya untuk benda secara keseluruhannya itu 3 dimensi ya, bahkan ada yang 4 dimensi sekarang. Tapi untuk membuat sebuah proyeksi
proyeksi itu harus diketahui dulu kondisi-kondisi daripada benda tersebut, baik itu secara imajinernya ataupun benda secara realnya. Seperti itu. Jadi proyeksi itu uh, mencerminkan sebuah, menurut saya mencerminkan sebuah uh, gambar, baik itu uh, secara aktualnya ataupun secara imajinernya yang dituangkan dalam sebuah bentuk garis ataupun gambar, ya, gambar yang berbeda daripada uh, tampak penglihatannya. Jadi proyeksi itu bisa dilihat dari tampak sisi kiri, kemudian sisi kanan, kemudian bagian atas, bagian depan ataupun bagian bawah. Jadi di sini bisa dilihat hubungan ruang yang melibatkan 4 benda imajiner, mulai dari penglihatannya, pengamatan, stasiun point. Jadi pengamatannya itu bisa dilihat dari beberapa sudut. Paling mudah itu sudut satu dimensi, ya. Tapi kalau satu dimensi kayaknya nggak bisa, ya, cuma titik. Nah, yang adanya itu 2 dimensi, jadi panjang kali lebar. Dan dikembangkan lagi dari pengamatan tersebut untuk lebih detail, ya, detail daripada imajinernya, dikembangkanlah 3 dimensi. Jadi ada 3 sumbu di situ, yang dimana kita ketahui bersama X, kemudian ada Y, kemudian ada Z, ya. Ada X dengan Y dengan Z. Kemudian bendanya ataupun objek, ya, benda imajiner, benda, baik secara bendanya, aktualnya, ataupun secara imajinernya. Imajinernya itu ya masih diangankan, karena seorang drafter itu bisa tinggi, ya, tinggi menghayalnya, dalam artian, oh, saya mau membuat seperti ini, jadi sudah ada di kepalanya nih bentuk alat, bentuk bendanya seperti itu. Jadi dia imajinasikan, kemudian dituangkan dalam sebuah gambar, sehingga nanti dilengkapi dengan berbagai macam ukuran. Kemudian yang ketiga ini bidang proyeksi, plan of project. Jadi bidang proyeksinya apa? Jadi seiring perkembangan zaman, untuk bidang proyeksi ini ya bisa ditampilkan dalam berbagai bidang, ya, baik melalui proyektor LCD ataupun kertas, ya. Kalau dulu sih kertas, ya, dulu kertas, bukan di atas batu lagi, tapi sudah menggunakan kertas lagi. Jadi sering berkembang teknologi lagi, ya, makan langsung dengan menggunakan proyektor. Jadi walaupun media yang kita bawa kayak handphone, filenya ada, bisa kita hubungkan dengan proyektor, sehingga proyeksinya bisa kelihatan lebih besar, lebih enak, lebih mudah untuk uh, view, dilihat tampilannya. Kemudian ada yang keempat ini, poin yang keempat, proyektor itu jadi sinar penglihatannya, visual ray-nya, atau garis-garis pandang. Jadi garis-garis pandang yang saya sudah sampaikan tadi, baik dilihat dari sudut sisi depan, kemudian sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, samping kiri kanan. Namun untuk proyektor ini ada 2, ya, ada 2 proyeksi ataupun proyektor ataupun yang disebut dengan sinar-sinar penglihatan visual ray atau garis-garis pandang, line of sight. Jadi penglihatan itu ternyata berbeda, orang Eropa dengan orang Amerika, ya, beda penglihatannya, padahal sama-sama matanya biru, ya, namun penglihatannya berbeda. Kenapa seperti itu berbeda? Kalau proyeksi Amerika berbeda dengan proyeksi Eropa. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa bedanya, Pak? Ya, bedanya dari sisi pandangnya. Ternyata kalau dia lihat sisi depan itu ada di belakang, kalau orang Eropa, ya. Kalau orang Eropa itu sisi depan ada di belakang, sisi belakang ada di depan, kebalikannya dia.
kemudian sisi kiri ada di kanan, sisi kanan ada di kiri, kemudian atas ada di bawah, bawah ada di atas. Jadi beda dia punya simbol daripada penglihatan atau visual ray atau garis-garis pandang, line of sight. Namun kalau orang Amerika, ya dia melihat secara normal. Jadi ketika dia memproyeksikan sebuah benda, kotak ya, kotak dia memproyeksikan untuk sisi depan itu, ya tetap ada di depan, di gambarnya di depan. Kemudian untuk sisi atas itu tetap ada di atas, kemudian sisi bawahnya dia proyeksikan ada di bawah. Ya, posisi gambarnya, proyeksi ini posisi gambar. Posisi gambar dia gambar kalau untuk sudut pandang atas dia kasih di atas gambarnya. Sementara untuk sudut pandang bawah dikasih di bawah untuk gambarnya. Itu pun untuk kiri dan kanan seperti itu juga. Jadi sesuai dengan cara berpikirnya lah. Sementara kalau orang Eropa mungkin kebalik dia ya, seperti itu. Saya tidak tahu sih apa alasannya, tapi ya kira-kira seperti itulah. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang tahu alasan yang lain ya bisa kita diskusikan bersama. Tapi selama saya pelajari mengenai masalah sistem proyeksi itu atau garis pandang seperti itu yang saya ketahui. Tapi alasannya ya itu alasan tersendiri ya dari saya. Nah untuk proyeksi ini ada dua ya, mulai dari perspektif, proyeksi sentral atau proyeksi sentralnya, kemudian ada proyeksi sejajar. Itu terbagi lagi. Tapi untuk proyeksi perspektif atau sentral itu sampai pembagiannya ada sampai 3 titik saja. Karena dia mempunyai 3 dimensi. Kenapa harus perspektif 3 titik? Ya, jadi dia hanya menggambar sampai 3 dimensi dalam bentuk kondisi benda aslinya, benda realnya. Ya. Sementara kalau proyeksi sejajar itu dia lebih detail. Ya. Mulai dia proyeksikan miring, kemudian dia proyeksikan ortografis, ya. Kemudian perspektif kabinet, kemudian sampai dengan gelap dan bayangan, ada bayang-bayangnya ya. Ketika contoh ya, saya berikan contoh itu kalau untuk gelap dan bayang itu, ketika dia bendanya 3 dimensi, kotak ya, kotak misal kotak 3 dimensi dilihat, digambarlah 3 dimensi ini kotaknya. Karena ada 3 dimensi itu kan ada tinggi, sisi miring dengan sisi vertikal ya, vertikal horizontal dengan sisi miringnya. Nah di situ untuk bagian belakangnya itu dia proyeksikan kalau kotak itu dikasih gambar titik-titik ya. Nah itu yang disebut dengan bayangan gelap. Ya, seperti itu. Untuk ortografis. Nah ortografis ini terbagi atas proyeksi aksinometris, ada proyeksi isometris sampai dengan trimetris. Kemudian dibagi atas dua ya. Nah, selanjutnya itu proyeksi pandangan menjenguk. Ada sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, dan sudut keempat. Nah, sudut pertama, sudut kedua, sampai sudut keempat ini sisi pandangnya. Tampak depan, tampak belakang, ya, tampak atas, bawah, kiri, dan kanan. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya lagi, dari proyeksi ini Pak, apa yang kita gunakan? Jadi yang kita gunakan yang lebih detail ini, menggunakan proyeksi sejajar yang istilahnya akarnya banyak. Namun sebenarnya yang pada dasarnya ya, pada dasarnya hanya dua. Ya, proyeksi aksinometris dengan pandangan menjenguk itu yang sering kita gunakan. Tapi yang lebih sering di istilahnya seorang drafter baik dari bidang arsitek ataupun sipil biasa menggunakan untuk pandangan menjenguk. Ya, kalau untuk sistem sketsa kemudian manual. Tapi kalau menggunakan aplikasi ya dia menggunakan aksinometris karena bisa langsung dibuat secara 3 dimensi. Bahkan ya sekarang aplikasinya kan sangat banyak ya, bukan hanya AutoCAD saja. Bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih mudah. Misal seperti SketchUp ya, kemudian 3D Max, kemudian ada Archicad, kemudian ada Visio dan lain-lain sebagainya ya. Itu merupakan aplikasi-aplikasi yang dibuat untuk memudahkan seorang desain
membuat sebuah gambar real. Ya. Real karena kenapa dikatakan gambar real? Karena di dalam itu bisa dilakukan rendering. Rendering itu dalam artian bisa dihasilkan gambar utuh secara tiga dimensi, bahkan sampai secara empat dimensi yang bisa diputar-putar. Ya, jadi mau di sisi mana saja bisa dilihat, bisa dipandang seperti itu. Kemudian bisa diberikan materialnya juga bisa. Jadi semakin berkembangnya teknologi ini ya semakin canggih dan lebih mudah kita menggunakan. Tapi ya dalam artian tanda kutip lebih mudah digunakan ya harus tahu, ya harus tahu. Katakan mudah itu ya harus diketahui dulu, istilahnya dipelajari. Tapi ada beberapa aplikasi yang memang memberikan uh, kemudahan untuk pengguna ya, tanpa harus terlalu banyak mengetahui dasar-dasar untuk membuat sebuah gambar. Karena aplikasi sekarang itu visual ya, jadi anunya visual, tinggal tarik. Visual itu kan tinggal tarik. Ada apa? Dia punya add-on ataupun fitur yang didukung, dia tinggal tarik saja. Kemudian untuk membuat itu tinggal dia desain apa bagian mana yang mau dihilangkan, tinggal dia potong-potong, diklik-klik, klik-klik, klik-klik, jadi. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin kita juga maunya seperti itu, tapi ya tidak seperti apa yang dibayangkan prosesnya ya. Klik-klik, 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 jadi lah tidak. Jadi harus ada proses ya, ada beberapa proses yang harus kira seperti itu. Baik, untuk penggolongan berdasarkan proyektor, nah, di sini ada beberapa ya, mulai dari macam-macam proyeksi, jarak pengamatan ke bidang proyeksi, kemudian arah proyektor-proyektor. Nah, untuk macam-macam proyeksi terbagi atas beberapa, mulai dari pada perspektif dan pandangan majemuk atau multiview. Multiview itu yang bisa istilahnya dilihat dari sisi apa saja. Jadi yang perspektif ini dia terbatas karena arah pengamatannya, bidang pandangnya itu hanya beberapa bidang saja, hanya dua dimensi saja. Sementara yang sejajar sampai dengan majemuk itu bisa dilihat dari berbagai macam bidang. Namun yang majemuk ini lebih di lebih di apa disukai ya, lebih disukai lebih disukai oleh drafter untuk membuat sebuah objek ya, objek baik itu sistem rancang bangun ataupun desain daripada sebuah produk ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita masuk ke jenis bahan dan alat. Nah, ini yang secara modernnya ya, karena kan kalau bahan dan alat kalau secara dulunya, secara masa awalnya itu hanya menggunakan batu dengan alat ukir seperti pahat begitu kan, karena sudah modern, sedikit modern maksudnya ya. Jadi ada alat-alat bahan yang digunakan untuk menggambar. Ada beberapa bahan ini, mulai dari kertas gambar yang sesuai standar. Nah, karena ada beberapa kertas itu ya ada ukuran masing-masing. Yang kita ketahui bersama ukurannya itu mulai dari A5, ya. A5, kemudian masuk ke A4, kemudian masuk ke A3, kemudian masuk ke A2, kemudian A1 sampai dengan A0. Jadi kira-kira kalau untuk A0, ada yang bertanya mungkinnya A0 itu bagaimana besarnya Pak? Ya sebesar whiteboard yang biasa digunakan di kantor-kantor ataupun institusi ataupun sekolah-sekolah, seperti itu kira-kira besarnya. Ya, saya belum pernah mengukur ya untuk anunya besarnya anol itu, tapi ada ukuran tersendiri dan saya tidak hafal untuk ukurannya itu untuk kertasnya. Nah, sangat besar itu ya.
Kemudian ada pensil ya, rapido atau bahan bahan dan alat. Pensil dan rapido ini maksudnya kelengkapannya untuk melakukan penggarisan atau penandaan ataupun arsiran ataupun garis dalam sebuah pekerjaan, rancangan sebuah gambar seperti itu. Kemudian ada jangka dan kelengkapannya, kemudian macam-macam mister. Karena macam-macam mister itu kan banyak. Di antaranya itu termasuk segitiga siku, kemudian apa segitiga sudut, ya. Kemudian ada malnya lagi, mal huruf, kemudian ada mal garis, mal bulat, kemudian ada mal oblik, kemudian ada mal kuping, ya, untuk pembagian daripada titik misaran dengan mal busur. Kalau mal busur itu ya seperti yang kita ketahui untuk mengetahui sudut, ya, sudut daripada tidaknya sebuah rancangan ataupun gambar yang akan dikerjakan. Kemudian ada mal huruf. Ini gunanya sih apa? Mungkin ada yang bertanya, gunanya sih apa ini mal huruf dan angka? Mal huruf dan angka itu untuk diberikannya sebuah semacam nama ya, ataupun indikasi daripada sebuah gambar, dalam artian memberikan keterangan. Nah, maksud daripada keterangan yang saya sampaikan itu memberikan sebuah keterangan siapa yang menggambarnya, kemudian kapan digambarnya, kemudian di mana digambar, kemudian apa yang menghasilkan dari gambar tersebut. Kan biasanya kalau gambar itu kan sebuah rancangan biasa untuk sebuah uh, perusahaan ataupun uh, sebuah uh, bidang ya, ataupun bidang, karena dalam perusahaan itu kan banyak bidang-bidangnya, ada bidang-bidang tersendiri ya. Itu diberikan keterangan ke kondisi etiket daripada sebuah gambarnya. Nah, dan untuk mal dan huruf juga bisa digunakan untuk memberikan keterangan pada tidaknya garis ya, garis ataupun ukuran yang diberikan dan skala-skala yang sudah digunakan ataupun yang kita sudah tetapkan ataupun drafter yang tetapkan. Kalau penghapus ini ya terjadi kesalahan ya digunakan untuk menghapus atau menghilangkannya, menghilangkan dari kesalahan dan membuat kembali memperbaiki lah, kira seperti itu. Selanjutnya di sini ada ukuran standar dari kertas gambar. Ukuran standar dari kertas gambar ini ukurannya itu tadi yang sudah sampaikan, mulai dari A4. Tapi ada lebih kecil lagi, A4 ini ada A5 ya sekarang ya. Ada A5, A4, A3, A2, A0 ya. Jadi ukurannya ini kenapa dalam milimeter? Tanyanya seperti itu kira-kira ya. Jadi dalam milimeter itu karena uh, dalam keteknikan itu diperlukan milimeter karena ukurannya itu harus lebih teliti ya, lebih teliti. Jadi skala yang kita tetapkan itu harus berbanding dengan skala apa yang digambar. Misal ya, kayak bidang teknik mesin, karena alat berat ini adanya di teknik mesin ya, jadi sub bidang daripada permesinan. Nah, di dalam mesin itu kan ukuran-ukuran dari silinder ya, dari silinder, kemudian bloknya, kemudian bagian pistonnya itu menggunakan ukuran-ukuran milimeter. Jadi ketika kita membuat istilahnya drafter ya, pendesain itu membuat sebuah gambar itu harus sesuai ketika dia menggambar pada bidang ya, bidang yang diberikan. Misal untuk gambar bidang
Permesinan itu digunakan bidang A3 ya. Jadi A3 itu skalanya untuk misal ya untuk kendaraan ringan itu ya skala 1:1 misalnya itu gambar bagian apa sehernya ya, pistonnya ya, ataupun dengan blok silindernya. Namun kalau untuk lebih ini lagi, lebih ke atas lagi untuk kendaraan yang lebih besar lagi, ya tetap juga sama. Karena kenapa? Ketika drafter itu atau seorang penggambar itu setelah dia merancang, ya, bukan dia lagi yang istilahnya mengeksekusi daripada gambar tersebut. Jadi sudah lengkap dengan ukuran-ukurannya. Yang mengeksekusi ini ya bagian-bagian manufaktur dengan aturan-aturan ukuran yang telah ditetapkan oleh drafter tersebut. Jadi ketika drafter itu sudah memberikan ukuran, ya, sudah memberikan ukuran pada sebuah gambarnya, pada sebuah gambar, maka bagian manufaktur itu mengikuti daripada mengerjakannya, membuat sebuah pengerjaan untuk membuat dari gambar tersebut ke benda apa aktualnya, ya kira seperti itu. Jadi kalau dalam ukuran ya otomatis lebih berapa istilahnya senti sedikit ya tidak bisa lagi, apalagi ketika kita membuat sebuah apa pistonnya, buat piston misal ya, misal membuat piston lebih dia berapa ini, berapa mili ya, berapa mili, maka tidak bisa masuk ke dalam ininya ya, ke dalam silindernya. Makanya untuk dimensi itu panjang lebarnya itu menggunakan milimeter karena lebih teliti, tidak menggunakan sentimeter. Karena kalau menggunakan milimeter ada koma-komanya, komanya beda dengan koma daripada sentimeter. Ya, kira seperti itu. Jadi kalau untuk sentimeter komanya mungkin range-nya lagi lebih besar. Sementara kalau untuk milimeter itu range komanya itu lebih kecil. Kemudian next untuk bidang gambarnya di sini ada beberapa penjelasannya untuk garis tepi atas, cara penggunaan daripada bidang gambar yang kertas. Dari kertasnya itu ini 20 milimeter. Jadi 20 milimeter kira-kira itu 2 cm ya. Kalau disentikan. Yang di bagian tepi kiri, kemudian tepi kanan. Ini untuk membuat garis tepi, ya. Garis tepi dalam artian batas supaya tidak over ketika seorang drafter ataupun desainer membuat sebuah benda, ya, ataupun merancang sebuah gambar, itu tidak keluar daripada garis tepinya. Jadi harus dia posisikan untuk gambarnya pada sebuah ruang gambar center ya, tim center. Supaya istilahnya ukurannya tidak keluar daripada garis tepi. Dan garis tepi ini juga berguna untuk memberikan kondisi kerapihan dalam sebuah gambar seperti itu ya. Namun mungkin ada yang bertanya, untuk garis tepi atas itu 20 milimeter, kiri kanan dengan bawah garis tepi bawah itu apakah itu sama Pak untuk setiap anunya, bidang gambarnya yang baik itu A0, A1, kemudian A2 sampai dengan A4. Nah, kalau yang ini ya, pada contoh ini ya ini untuk khusus pada bidang A3 dan A2. Bidang A3 dan A2. Sementara kalau untuk bidang A1 ya, bidang A3 sorry, bidang A3 dengan A4 ya. Ya, bidang A3 dengan A4. Sementara kalau untuk A1 dengan A0 itu berbeda ya, berbeda untuk
garis tepi atas, tepi kiri, kanan dengan bawah. Nah, karena bidangnya dia lebih luas, lebih besar, nah, makanya dia menggunakan skala, ada skalanya. Tergantung dari besarnya gambar yang ingin didesain dalam sebuah apa, ruang gambar seperti itu. Terus selanjutnya di sini kita masuk ke dalam kaidah matematika dari gambar teknik. Kaidah matematika dari gambar teknik ini terbagi atas tiga, ya, kaidahnya. Mulai dari konstruksi geometris, bangunan teknologi, dan planologi. Nah, ini kaidah ini tidak lain, dia lebih cenderung ke bidangnya, ya, bidang daripada uh, daftar, ya, penggambar. Misal untuk geometris itu titik garis, bidang ruang dengan nomograf, grafik, vektor, ya, vektor. Kemudian untuk konstruksi bangunan teknologi itu satuan operasi, kemudian diagram operasi, ada chartnya, kemudian ada plan layout, ada geologi, kemudian ada konstruksi planologi itu ada peta, ya. Biasanya ini bagian-bagian, ya, bagian-bagian pertambangan kalau tidak salah, ya, bagian-bagian pertambangan ada peta, kemudian topograf, kemudian plan site, geofisika. Nah, kalau dulu untuk bagian ini planologi itu ketika dia membuat sebuah pemetaan dalam sebuah daerah itu dia harus uh, picture, ya, mengambil gambar dari via satelit karena dulu kan via satelit agak susah. Jadi dia harus membeli gambarnya dulu, kemudian dia uh, istilahnya merancang dalam sebuah uh, ruang gambar, ya, kertasnya yang sesuai dengan ini, sesuai dengan picture yang tadi. Namun berbedanya itu dia ada menambahkan sesuatu, ya, menambahkan sesuatu semacam simbol-simbol untuk mengetahui apakah di sini sudah berubah kondisinya. Mungkin kondisi tahun-tahun yang lalu belum ada ini, masih hutan. Tapi ketika 2 tahun setelahnya itu sudah ada seperti apa, ya, perumahan mungkin di situ ataupun apa, ya, tinggal itu yang ditambahkan seperti itu. Nah, sementara untuk konstruksi geometris ini ada titik garis, bidang, ruang, nomograf, kemudian ada grafik dan vektor. Nah, mungkin ada yang bertanya, kita masuk di bidang mana ini, Pak? Ya, kita masuk itu di bidang geometris, ya, geometris yang ada titik, kemudian garis, bidang ruang, nah, tapi tidak termasuk nomogram. Nomogram karena nomogram itu tidak jauh dari nomenklaturnya, ya, nomenklatur. Kami itu yang apa, memberikan informasi kayak warna-warni, ya, warna-warni daripada sebuah gambar yang biasa kita temui seperti di cat ataupun grafik yang grafik batang itu, ya, kan biasa grafik batang itu mempunyai warna-warni, ya, ada apa makna-makna dari warna-warninya itu seperti itu. Yang ada itu titik garis, bidang, kemudian ada vektor, ya. Vektor itu ya sebuah garis untuk menentukan sebuah skala. Kemudian ada konstruksi bangunan teknologi. Nah, ini dalam bidang sipil dengan arsitektur, ya, data operasinya, kemudian diagram operasi, ada chartnya, plannya, ada plan layout, kemudian bagian daripada geologis itu maksudnya bukan jurusan ini, ya, bukan jurusan ini geologi, tapi geologisnya itu bagian daripada kondisi zonanya, ya, kondisi zona yang dimaksud. Kemudian dari kondisi tersebut ini terbagi atas dua lagi, ada proyeksi dan non proyeksi. Kalau non proyeksi ya tidak ada proyeksinya, langsung gambar saja 3 dimensi, tapi tidak diproyeksikan. Kan biasanya kan ada gambar 3 dimensi, karena kalau
cuman gambar tiga dimensi yang diberikan simbol-simbol, kemudian ada titik-titik untuk mengetahui kondisi belakang, tampak samping dan kiri kanannya itu agak kurang detail ya, detail. Sehingga perlu yang namanya detail itu diproyeksikan dulu. Nah, proyeksi ini terbagi atas dua, ya, terbagi atas dua. Nah, di antaranya itu ada sinar, kemudian ada siku-siku. Nah, siku-siku ini yang sering kita gunakan dan ini yang untuk bidang permesinan, kayak itu apa bagian ya bidang keteknikan ya kebanyakan menggunakan ini ya, untuk proyeksi siku. Jadi terbagi atas dua dia ya untuk siku-siku ini. Di antaranya itu ada Amerika dan Eropa yang tadi sudah jelaskan. Ini cuman permasalahan mengenai pandangan saya tanpa pandangan. Kalau untuk proyeksi Amerika dengan proyeksi Eropa. Nah, di dalam proyeksi tersebut itu ada skala, ya, ada skala, kemudian ada ukuran, pandangan, kemudian pandangan apakah perlu dilakukan pemotongannya, dalam artian pemotongan, potongan posisi AA, kemudian ada posisi BB. Kalau AA itu dipotong dari atas, ya, bagian atas, semuanya kira-kira bendanya seperti ini, kemudian dipotong dari atas ya, potong di belah dua dari atas, dihilangkan separuhnya untuk mengetahui sisi yang dipotong ini. Ya. Misal semuanya ini blok silinder nih, ya, blok silinder. Kemudian dilakukan pemotongan ininya, pemotongan. Istilahnya diimajinasikan, bukan dilakukan pemotongan sebenarnya. Ya. Diimajinasikannya, dipotong ini, terpotong ini, dilihat bagian sisi yang terpotongnya. Nah itu yang dikatakan dengan potongan. Ya. Potongan tergantung dari potongannya, potongan A atau potongan. Kemudian ada rakitan. Nah, ini rakitan kan kita ketahui bersama itu dia apa? Desain daripada alat yang sudah ada. Itu yang dilakukan penggambaran untuk menyamai atau membuat sebuah produk banyak ya. Secara massal seperti itu. Kemudian detail daripada kondisi dari ukuran-ukurannya, kemudian baik itu secara ukuran diameter, dan ukuran-ukuran daripada bentuk dari desain gambarnya. Kemudian ada arsiran dan deskripsi. Deskripsi itu tadi ya yang saya sampaikan tadi, seperti yang di bawahnya itu ya, apa istilahnya? Lupa saya. Sketsa. Yang di bawahnya itu ya, yang ada nama, gambar. Kemudian untuk arsiran ini gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk mengetahui apakah bendanya itu dibuat atau dirancang dari bahan apa ya, arsiran, karena setiap arsiran itu punya makna tersendiri, ada makna tersendiri. Kenapa saya katakan, saya sampaikan ada makna tersendiri, karena setiap arsiran itu beda-beda. Jadi ketika dia menggunakan bahannya dari aluminium, arsirannya berbeda ya. Kemudian kalau dia menggunakan bahan dari baja, baja kan terbagi, ada baja pure baja, istilahnya pure baja itu yang baja asli deh, tanpa ada paduan. Kemudian ada baja paduan, ya, ada baja paduan. Kemudian ada baja karbon, ya, karbon tinggi, baja karbon tinggi yang biasa yang kebanyakan di alat berat gunakannya, baja karbon tinggi, makanya keras. Tapi ya si keras itu juga ketika digunakan dalam rentang waktu tertentu, dia bisa patah. Nah, arsiran ini untuk mengetahui kondisi-kondisi daripada desain dari gambar yang kita buat. Jadi kalau tanpa arsiran, Pak, bagaimana? Tidak bisa. Karena pengerjaannya itu bagian manufaktur akan bingung. Ini mau dipakai untuk apa? Kan bagian manufaktur itu ketika dia melakukan pengerjaan, dia lakukan pencetakan dulu. Pencetakan.
istilahnya pencetakan itu dilihat bahannya dari mana, kemudian setelah dia tahu ukuran-ukurannya dia lakukan pencetakan. Setelah sudah dilakukan pencetakan, kemudian dilakukan istilahnya polishing supaya lebih rapi bagian-bagiannya, supaya tidak ada apa bagian-bagian yang istilahnya eh, yang keluar-keluar sedikit gitu ya. Karena biasanya kan kalau sudah dilakukan pencetakan itu masih sedikit agak kasar. Apalagi kalau bahannya terbuat dari baja ataupun baja karbon. Kalau dari aluminium dengan tembaga ya biasa saja. Tapi ya semua perlu dilakukan proses manufacturing untuk memoles bagian-bagian. Saya kira seperti itu. Nah, di sini ada cara-cara perencanaan. Kita memasuki cara-cara perencanaan. Nah, sebelum kita istilahnya merencanakan ataupun mau membuat uh, desain ya, desain daripada produk, ya harus ada yang namanya perencanaan dulu. Jadi kalau tidak ada perencanaan ya tidak bisa kita membuat sebuah produk. Dari perencanaan-perencanaan ini terbagi atas beberapa bagiannya. Bagian-bagiannya juga terbagi lagi atas beberapa komponen-komponen. Nah, di sini mulai dari persoalan-persoalan teknis. Nah, pesanannya bagaimana? Ya, persoalan-persoalan teknis itu seperti pesanannya bagaimana? Saya mau membuat uh, silinder. Ya, kan silinder itu kan luas. Nah, tergantung pesanan. CC-nya berapa? Ya, berapa CC-nya? Berapa yang mau dibuat ininya? Apalagi silindernya berapa banyak? Kemudian bahannya dari apa? Nah, itu merupakan sebuah pesanan, ya, pesanan daripada yang ingin apa, dibuatkan seperti itu. Kemudian ada buku tugas. Nah, di sini buku tugas itu mulai daripada kapasitas sampai dengan harganya. Nah, dari kapasitas itu ketika dia berbicara mengenai masalah kapasitas ya sudah masuk ke dalam sebuah rancangan daripada bentuknya ya, bentuknya, kemudian sudah tahu bahannya ya. Nah, kemudian ditahu sudah bagian-bagian ukuran-ukurannya ya, seperti itu. Kemudian berapa banyak produksi yang ingin dibuat ya. Berapa banyak produksinya. Semuanya kalau 50 pieces dengan 100 pieces ya itu kan berbeda daripada produksi. Misal mungkin pesanannya 100. Sementara untuk kecukupan yang dari perencanaan ini hanya bisa memproduksi 50 ya, 50 dalam rentan waktu kira-kira 2 minggu. Nah, itu kan salah satu kendala ya, kendala. Jadi harus diketahui dulu. Kemudian ada power yang diperlukan. Dalam artian power yang diperlukan ini pekerjaannya ya. Pekerjaannya dengan alat-alat yang ada. Apakah sudah istilahnya lengkap ya. Karena ketika dia tidak lengkap ya tidak bisa kita istilahnya terkendala bagian-bagian yang membuat itu terkendala. Kemudian posisinya. Nah, posisi daripada pembuatannya dalam artian ini posisi daripada kondisi produksinya ya. Nah, tapi posisi kondisi produksinya itu berada pada lingkup daripada masyarakat itu kan bisa istilahnya mengganggu kondisi-kondisi pengerjaannya ketika dilakukan pengerjaan mungkin memalu, ada perlu dipalu jadi ribut ya. Kemudian keadaan sekeliling sama dengan kondisi itu. Jadi masyarakat ada di sekelilingnya karena biasanya kalau untuk industri itu ya dia membuat itu ya dan memikirkan untuk masalah itunya. Yang dia pikirkan itu hanya bagaimana caranya produksinya jadi banyak. Ya keuntungan, tapi tidak berpikir mengenai masalah posisi dengan keadaan sekelilingnya. Kemudian iklim setempat. Nah, iklim ini tidak lain dan tidak bukan daripada bahan tadi ya. Ketika membuat sebuah
misal ya, saya berikan contoh kayak bahan yang digunakan buat silinder yang ada di Eropa dengan Indonesia itu berbeda karena iklimnya. Ya. Kalau di sana kan ada 4 iklim. Kalau sementara kita di sini ya hanya 2 iklim, panas dengan hujan. Kalau di sana dia ada musim semi, ada musim salju, seperti itu. Kemudian ada pemakaian dan perawatan ya. Jadi pemakaiannya itu bagaimana ketika dia lakukan apa istilahnya produksi, dia harus ketahui dulu ya. Ataupun dia harus menggunakan apa sistem tes benchmark ya, untuk uh, mengetahui kondisi pemakaiannya ini sehingga perlu di apa diganti misal misal perlu diganti olinya setiap berapa jam setiap berapa HM kira-kira horse minute ya. Nah, kalau untuk alat berat kan HM-nya main HM kayak seperti 100 250 kemudian 500 kemudian keawetannya. Nah, keawetannya itu ya istilahnya part-part yang tadi sudah diproduksi itu ya perlu di apa istilahnya digunakan dalam rentan waktu berapa lama. Jadi kalau di luar negeri itu sudah di apa ditetapkannya ketika dia 3 tahun penggunaan, kemudian sebenarnya kalau di Indonesia itu 3 tahun dilihat dalam kondisi apa kondisi secara realnya ya uh, secara langsung ini masih bagus, pakai saja. Tapi kalau di luar negeri sudah 3 tahun sudah hitung 3 tahun ya harus dilakukan penggantian. Ini yang dimaksud di dalam dan kemudian harganya. Ya, harga tidak lain itu diumumkan ya ketika apa memproduksi tersebut ya ketika dia mau masuk di pasaran itu dia harus menetapkan berapa besar harga yang dia tetapkan untuk masuk ke pasaran karena otomatis ya dia harus bersaing mengenai masalah harga dengan yang lain perencana yang lainnya rencana yang lain. Kemudian kita masuk ke dalam gagasan-gagasan ini terbagi atas beberapa ada 5 ya di sini mulai dari literatur teknik dan katalognya. Nah, literatur teknik itu seperti berapa speednya, kemudian berapa apa berat yang harus dia apa, muat ya. Jadi ada istilahnya spesifikasinya. Kemudian ide sendiri ketika dia melakukan gagasan-gagasan itu apakah idenya itu dia dapat dari apa inspirasi inspirasi mungkin ya lagi termenung-termenung atau lagi ngerokok-ngerokok atau lagi ngopi tiba-tiba ada ide kan biasanya seperti itu ada seseorang yang seperti itu ataupun mungkin ketika dia melihat sebuah benda ya ataupun sebuah objek atau produk di bagus ini saya mau juga bikin tapi saya desain ini bentuknya berbeda. Nah itu biasa orang seperti itu kayak sistem Cina ya kalau Cina kan istilahnya dia mendesain itu serupa tapi tak sama. Kemudian ada pengalaman sendiri itu karena dia sudah banyak di dalam ruang lingkup mengenai masalah gagasan-gagasannya dia punya segudang pengalaman-pengalaman yang dia bisa tuangkan untuk membuat sebuah perencanaan. Kemudian ada pengalaman perusahaan. Nah, kalau pengalaman sendiri dengan pengalaman perusahaan ini mungkin saya bertanya beda tidak Pak itu? Ya beda. Kalau pengalaman sendiri itu otodidak dia. Sementara kalau pengalaman perusahaan itu dia banyak dia peroleh di dalam perusahaan. Karena kalau di dalam perusahaan sendiri dengan otodidak itu beda dari segi kondisinya dalam artian kalau dalam perusahaan kan dilengkapi dengan berbagai macam alat. Saya mau misal ya kayak toolsnya kayak range-nya itu saya mau half moon, saya mau apa kayak apa ya torsinya seperti ini ya seperti itu.
sudah dilengkapi dia. Sementara kalau pengalaman yang apa, yang sendiri itu, yang otodidak itu dia mungkin lebih ada mungkin apa plus minusnya lah, kira-kira seperti itu. Karena biasanya kalau yang di luar-luar itu kelihatannya itu sedikit agak apa, sakti-sakti lah, istilahnya orang seperti itu. Jadi agak banyak pengalaman-pengalaman yang kira-kira mungkin tiba apa istilahnya tidak ada akar, daun pun jadi ya, kira-kira seperti itu ada istilahnya seperti itu. Kemudian kita masuk perencanaan, ada 4 perencanaan di sini, ada mekanika tekniknya. Mekanika teknik itu bagian-bagian hitungan daripada kekuatannya ya, kekuatan daripada partnya. Mekanika teknik mulai dari kekuatan ketika dia berada di bagian apa ya, baik bagian ketinggian pun kemiringannya, perlu dia kemiringan segini saja, melebihi daripada batas itu, nah, yang terjadi pada desain ini ya akan rusak atau gimana ya, ya itu ya dilakukan dengan mekanika teknik. Kemudian kekuatan bahan, ilmu bahannya namanya kekuatan bahan, bahannya dia terbuat dari mana, apakah steel 60, kemudian apakah steel 70, steel 85, itu kan berbeda daripada kekuatan kekerasannya. Walaupun istilahnya harus apa steel 60 dengan steel 80 misalnya, keras 80, tapi tergantung dari anunya apa, kondisi kembali lagi kita ke kondisi daripada buku tugasnya ya, pada buku tugas apakah sesuai dengan anunya medannya ya. Jadi kalau 80 tidak sesuai dengan medannya ya sama saja, itu istilahnya apa, terlalu apa, terlalu boros ya, terlalu boros. Kemudian pengaruh kimiawi dan termodinamikanya. Nah, pengaruh kimiawi dan termodinamikanya itu kondisi-kondisi dari iklim ya, termasuk iklim tadi, kemudian udaranya ya, dan ketika dia kena air ya, ketika hujan yang ada di apa, misal kondisinya hujan yang ada di Indonesia dengan hujan yang ada di apa di Jepang ya. Kalau hujannya di Indonesia itu tinggi sekali kadar asamnya misalnya, sekali kadar asamnya sehingga membuat sebuah mesin itu lebih cepat korosi karena keasamannya itu pH-nya lebih tinggi. Dari penelitian bla 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 diperoleh seperti ini. Sementara kalau di Jepang itu dia lebih cenderung go green ya, karena go green-nya dia itu sehingga ketika dia hujan itu kadar asamnya berbeda, sehingga bisa berdampak pada sebuah perencanaan dari konstruksi apa yang dilakukan atau dibuat dari sebuah perencanaan seperti itu. Dan kondisi-kondisi termodinamikanya, kalau kondisi-kondisi termodinamika ya seperti fluida yang digunakan ya, fluida yang digunakan seperti kayak air ya, air radiator misal ya, radiator yang dijual dengan di negara sini, kemudian air radiator yang digunakan di negara Jepang misal berbeda karena iklimnya tadi itu yang berbeda. Nah, itu yang masuk ke dalam kondisi termodinamik yang ada pada sebuah perencanaan. Kemudian masuk ke dalam keausan permesinannya. Ya. Keausan permesinannya itu yang tidak lain dan tidak bukan berapa lama ya, dilakukan istilahnya penggantian daripada part-part yang istilahnya rancang. Nah, masuk ke dalam konstruksi rincian. Nah, di sini ada terbagi 3. Konstruksi yang tepat. Ya, konstruksi yang tepat itu tadi ya harus sesuai. Ketika gambarnya segini, ya ukurannya seperti itu sesuai dengan gambarnya. Jadi ketika terjadi kesalahan berarti yang salah yang mana? Yang salah gambarnya. Ya. Tapi ya karena sekarang apa kondisinya perkembangan zaman semakin pesat dengan teknologi yang semakin besar, semakin gila, konstruksi yang tepat ini sudah istilahnya tidak di dalam artian tidak diragukan lagi ya, ketika dia membuat sebuah
rancangan. Ya, sekarang itu membuat sebuah rancangan yang ada beberapa yang pernah saya lihat. Bahkan mungkin di sini ada yang punya mungkin personal, ya ada yang punya di tanah bumbunya, ada yang punya personal. Ketika dia merancang itu tidak perlu dia rancang apa terlalu banyak banyak, langsung dia rancang di komputer. Ketika dia sudah rancang di sebuah aplikasi komputer yang terhubung dengan mesinnya itu, langsung mesinnya secara otomatis dia buat. Ya, dia buat itu bendanya. Yang penting bendanya sudah ada di dalam. Nah, itu yang dikatakan dengan proses konstruksi yang tepat. Jadi pengerjaannya dilakukan langsung dengan CNC. Jadi gambarnya sudah ada langsung dikerjakan. Jadi tidak perlu lagi dikasih drafter. Jadi tinggal perlu satu orang saja. Nah, itulah mengefisienkan waktu. Teknologi yang sebelumnya kita bahas pada aplikasi komputer kemarin. Kemudian ada gambar keseluruhan. Nah, ini tidak perlu lagi kalau sudah ada teknologi yang tadi. Cuman ya, istilahnya kan eh, saya memberikan kondisi-kondisi ketika konstruksi ya dibuat secara rinci ya. Pada perencanaan-perencanaan ya harus perlu ada yang namanya konstruksi yang tepat, kemudian gambar keseluruhan bagaimana, kemudian gambar detail keseluruhan itu ya terlihat dari proyeksinya tadi. Apa kita menggunakan proyeksi Eropa ataupun proyeksi Amerika, ya, Amerika atau Eropa. Kemudian untuk gambar detailnya itu ya harus memerlukan gambar itu memerlukan ukuran-ukurannya, ukuran-ukuran yang tepat dan sesuai. Jadi ketika tidak ada ukuran yang tepat dan sesuai itu ya hasil yang diperoleh juga hanya di luar daripada yang diinginkan. Dari konstruksi ini dia pembagiannya ada masuk ke dalam konstruksi itu ada 3 tadi. Kemudian dia ke bawah ada persiapan kerja dan analisa proses. Ketika sudah dibuat seperti itu, persiapan kerja untuk membuat, ya, membuat. Kemudian ini bengkel ini dalam artian ini pembagiannya banyak ya. Kalau bengkel ini itu pembuatannya kalau untuk home industri biasa dikatakan dengan bengkel. Kalau yang lebih besar kalau perusahaan biasa dikatakan dengan workshop. Ya, dengan workshop ataupun ya lebih besar lagi perusahaan produksi sampai dengan perusahaan produksi bukan workshop lagi. Oke. Nah, di sini ada contoh-contoh pemakaian garis-garis yang bisa kita lihat pada sebuah gambar. Ini yang masuk ke dalam mode manualnya ya. Nah, dari bentuk, kemudian ada yang betul ya, dari bentuk yang betul, kemudian bentuk yang salah. Jadi ketika kita membuat sebuah gambar, tapi ini istilahnya hanya sebagai contoh saja. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kita disuruh seperti itu. Tidak. Ya, beda dengan yang. Nah, ini sebagai contoh saja, sebagai pengetahuan saja ya, pengetahuan saya mungkin teman-teman ini ada yang lebih ahli lagi kayaknya dalam menggunakan AutoCAD atau Autodesk ya, bisa dilihat. Tapi kalau di aplikasi mungkin ada bertanya, Pak, kalau di aplikasi kita membuat sebuah garis itu, apakah ada yang betul dengan salah ya? Kalau di aplikasi tidak ada lagi yang salah ya, karena sudah dirancang untuk aplikasi itu membuat sebuah garis betul semua. Cuman kita dalam tanda kutip cuman yang biasa salah print outnya. Ya, print outnya mungkin printnya itu hanya berapa piksel yang dia mampu, namun ketika membuat sebuah gambar itu dia perlukan itu pikselnya lebih tinggi, ya, pikselnya lebih tinggi sehingga pada saat dia print out itu hasilnya itu tidak sesuai dengan yang ada di uh, laptop, perangkat laptop kita. Dan yang kita gunakan juga untuk membuat drafter gambar pada sebuah perangkat menggunakan aplikasi itu ya dibutuhkan juga spesifikasi perangkat yang uh, number wahid lah istilahnya, ya lebih lebih atas spesifikasinya. Misal kayak spesifikasi daripada prosesor dengan tampilan daripada VGA-nya, virtual graphic card-nya. Karena kalau tidak didukung dengan kondisi itu, yang pertama itu ya drafter itu tidak akan mengalami akan mengalami kondisi yang mungkin kurang kurang ini kurang 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 enak ya, kurang enak ketika dia membuat, karena terjadi mungkin
lambat ya, prosesnya akan lambat ya, karena memakan waktu yang lambat, karena untuk membuat ataupun menjalankan aplikasinya itu ya perlu butuh virtual graphic card yang besar dengan uh, RAM yang besar. RAM itu untuk mengelot aplikasi yang dijalankan dengan kapasitas penyimpanan yang besar. Karena ketika dia sudah diinstal ke dalam sebuah perangkat ya komputer itu, dia akan lebih besar lagi. Misal kayak seperti AutoCAD ya, AutoCAD itu ya besarnya itu standarnya 5 giga. 5 giga, tapi ketika diinstal itu bisa lebih besar lagi hasilnya. Ya, karena kondisinya dikompres, makanya dia kecil. Tapi ketika dia diinstal, dia akan lebih besar. Akhirnya dari 5 giga menjadi 12 giga ketika dia sudah terpasang di perangkat. Jadi seperti ini untuk contoh-contoh pemakaian garis. Ya. Contoh-contoh. Tapi ini tidak berlaku untuk kondisi pada saat menggambar secara ini ya, secara aplikasi ya. Tidak berlaku untuk menggambar secara aplikasi. Tapi kalau menggambar secara sketsa dan menggambar secara manual, ya diperlukan ini ya, kondisi salah dengan betul. Salah dengan betul. Oke. Nah, di sini kita masuk ke dalam gambar teknik untuk proyeksi. Proyeksi. Jadi bisa kita lihat dari contoh gambar di atas ini. Jadi ketika dia memproyeksikan kondisi A menjadi, ini anggap A aksennya, ini anggap A ini benda aslinya. Oh, ya. Ini benda aslinya ini, dia memproyeksikan dari posisi ke asli ya, ke atas ya, istilahnya memproyeksikan posisinya. Maka dia tarik garis lurus ke atas, kemudian dia membuat sebuah gambar yang sesuai dengan ukuran. Istilahnya ini dia proyeksikan ke bagian atas, sementara ketika proyeksinya B, dari B ke D aksen, dia akan berubah dari D sini, dia proyeksikan ke sana. Nah, ini untuk kondisi yang horizontal, vertikal, dan sisi miringnya. Ya, sisi miringnya. Seperti itu. Kalaupun dia kondisinya istilahnya tiga dimensi, ya, harus diproyeksikan uh, sesuai dengan kondisinya ya, dari proyeksinya. Nah, dari bentuk-bentuk proyeksi bisa kita lihat di sini untuk bentuk-bentuk proyeksinya. Jadi ini bisa dilihat ya, perbedaan antara kondisi Eropa, tampak proyeksi Eropa dengan tampak proyeksi Amerika. Nah, bisa dilihat dari posisinya. Jadi untuk kanan ya, Eropa itu kanan, kiri, belakang, atas. Ini kan atas harusnya dia atas ada di bawah, bawah itu ada di atas. Ya. Kemudian untuk simbol isometriknya seperti ini penggambaran. Jadi ketika kalian melihat kondisi simbol daripada etiket, bahasa Inggris ya, etiket yang tadi di bagian samping kanannya, untuk simbol seperti ini berarti dia memproyeksikan kondisi Eropa. Ya. Kondisi Eropa. Sementara ketika simbol isometrik yang seperti di Amerika ini di bawah, gambarnya seperti ini, dia berarti dia memproyeksikan kondisi Amerika. Namun kondisi Amerika ini tidak ada yang berubah ya, tidak ada yang berubah. Dia memproyeksikan dari kondisi isometrik ini, dia memproyeksikan menjadi gambar seperti ini. Jadi untuk di atas ini ada di atas, kemudian yang di bawah ini dia imajinerkan, dia lihat berarti ada 5 ya, titik 5 di bawah, kemudian bagian kanan ini dan bagian sini itu tetap ada di kanan, ada 4 titik, yang di kiri ini 2. Kemudian belakang itu ada 1 dan yang depan itu ada 6 ini ya, muka di depan seperti itu.
Selanjutnya ini benda yang ini kan contoh tadi yang untuk kubus ya. Sementara ini contoh ke benda, benda yang ada simbol isometriknya. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Kalau di uh, isometrikkan untuk proyeksi-proyeksi Eropa dan Amerika. Terus next masuk ke dalam arsiran dalam gambar teknik. Jadi ini tadi yang saya sudah sampaikan. Nah, kita mengenai masalah arsiran ini, tadi fungsinya itu untuk mengetahui kondisi-kondisi pengerjaan daripada sebuah uh, desainnya, sebuah desain apakah dia dibuat dengan menggunakan bahan apa ya, material apa. Jadi perlu ada yang namanya arsiran. Ada yang bertanya, Pak, kira-kira kalau arsiran ini dalam menggambar menggunakan aplikasi dibutuhkan tidak? Ya dibutuhkan juga supaya ya setidaknya pengerjaan uh, seorang manufacturing itu bisa melihat oh ini bahannya dari sini, berarti dia harus istilahnya membuat sebuah bahan ya sesuai dengan gambar yang diberikan, dan itu harus ada potongannya ya, potongannya untuk mengetahui bagian-bagian arsiran dari mana saja dia dibuat. Namun ya ada tanda kutip tadi ya, namun ada beberapa apa kondisi-kondisi tertentu yang dalam kondisi arsiran ini tidak diperlukan, yang tadi saya bilang ketika dia sudah mempunyai mungkin ratusan miliar ya pribadi ya, tinggal dia gambar dengan ini, dia hubungkan dengan uh, perangkatnya, kemudian dia gambar di situ, terus setelah dia gambar di situ langsung dilakukan pekerjaan proses manufacturing. Jadi tinggal di program langsung dia proses untuk manufacturingnya, langsung setelah dia program begitu langsung jadi ini yang sebentar itu langsung keluar alatnya tak seperti itu. Mungkin ada yang di sini ya yang ya tuan-tuan takurnya lah tanah bumbu ini, karena di tanah bumbu ini banyak tuan takur ya. Jadi untuk arsiran-arsiran bahan bisa dilihat bersama ini. Jadi arsirannya untuk besi tuang, arsirannya kira-kira seperti ini. Kemudian ada baja lunak sampai dengan logam putih, ya, logam putih. Mungkin ada yang bertanya, kalau pasir Pak, bagaimana arsirannya air? Ya ada juga arsirannya. Ya, kalau pasir itu arsirannya itu seperti TV saja, TV tapi tidak punya ekor ya. Kan biasa kalau kita TV itu ada ekornya ya, tapi dia tidak punya ekor kalau pasir. Tapi banyak dia. Jadi kalau di aplikasi itu sudah kayaknya sudah diberikan anunya fiturnya semua ya untuk berbagai macam arsiran bahan. Saya belum pernah apa melihat istilahnya ini ya, mengecek untuk aplikasinya mengenai masalah arsiran bahan. Tapi yang pernah saya dapat itu ya kayak besi tuang itu ada, kemudian baja istilah, banyak yang istilahnya yang umum-umum saja. Tapi kalau yang lebih cenderung ke khusus kayak material yang sudah berbeda kayak air atau air atau apa ya, itu saya belum pernah ini benar mencari ya untuk arsiran yang ada di aplikasi. Kemudian untuk membaca gambar dan penempatan ukuran kira-kira seperti ini. Ini hasil gambar dari menggunakan aplikasi AutoCAD ya. Nah, ini ada berbagai atas etiketnya. Contoh ya, ini contoh yang ini aplikasinya, ini gambar dari sebuah engkol ya, engkol ini ya. Nah, kemudian ini dipotong dengan potongan AA karena ini kan dari atas ini. Kemudian hasil dari potongan ini ya ditampakkan untuk bagian bahannya ini bisa kita lihat. Jadi kalau ini ya dari arsiran baja ya, akan baja istimewa dengan berbagai macam ukuran yang sudah ditetapkan. Jadi kalau untuk ukurannya itu
ketika kita mau membuat sebuah menggunakan aplikasi ya, menggunakan aplikasi, ketika kita membuat sebuah lingkaran atau setengah lingkaran itu sudah ada tetapannya. Jadi namanya lingkarannya besarnya 50, langsung dia kasih 50 R-nya ya, radiusnya. Radius itu kan setengah lingkarannya, tapi ketika di lingkarannya itu radiusnya itu sudah ditetapkan 100 ya, pas berarti ukurannya itu 100 ya, uh, lebih dan tidak kurang. Ya. Ini ada menurut saya Pak, kalau akurasi untuk menggambar itu dengan menggunakan aplikasi, berapa sih akurasinya? Akurasi standar ya, standar institut ASME ya, American Standard Mechanical Engineering, ASME, ASME, American Standard Mechanical Engineering itu memberikan standar ukuran itu untuk manualnya itu sebesar 0,015 kalau nggak salah ya, 0,015 kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ingat ya, 0,015 itu ukuran standarnya. Sementara kalau untuk menggunakan aplikasi itu dia ketelitiannya itu 0,0000001. Jadi hampir istilahnya apa, akurat sesuai dengan ini. Jadi rumahnya semakin banyak ke belakang ya semakin akurat. Jadi dianggap itu nol, tak ada apa, selisih. Kira-kira seperti itu. Tentu untuk membuat sebuah aplikasi. Tapi ini aplikasi yang sudah di screenshot, makanya sedikit agak pecah-pecah karena apa, screenshotnya hasil daripada VGA yang di screenshotkan ini ya, sedikit agak rendah ya, sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian ini untuk pistonnya, gambar pistonnya ini sama dengan potongannya tadi, dipotong dari atas, potongan AA. Kemudian untuk bahannya ini dari aluminium ya, dari aluminium. Bahannya karena sedikit agak berbeda arsirannya. Kenapa dari aluminium? Karena sedikit agak berbeda kekasaran arsiran yang ada di sini ya. Sedikit agak berbeda kekasarannya. Kemudian dilengkapi dengan berbagai macam ukuran yang sudah ditetapkan. Oke, baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang, istilahnya kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan atau kita diskusikan, atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya berikan waktu ya 5 menit untuk memberikan pertanyaan. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan ya kita selesai dulu untuk hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup aja Pak Halim, cukup aja. Oh cukup ya. Oh ya. Iya Pak. Oh ya. Siap. Oke. Mungkin sekian dulu daripada pertemuan kita hari ini. Mungkin nanti pertemuan ke depan kita akan ketemu lagi. Besok lagi kayaknya ya ada pertemuan lagi dengan saya kayaknya. Di double saya ini 3 hari nih. Malah dikebut Pak. Ah, dikebut ya. Lebih cepat lebih bagus. Iya. Kira-kira seperti itu dulu rekan-rekan. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan kita akhiri dulu. Kalau ada yang kurang dipahami atau mungkin ada yang ingin ditanyakan yang istilahnya di belakang baru ada ya silakan nanti kita komunikasikan langsung ya. Absennya di mana Pak ya? Ya, Absennya. absennya. Wah itu saya tidak tahu masalahnya. Saya tahunya saya hanya mengajar. Oh ya. Iya. Kalau Ya udah absen Pak. saya tidak tahu. Iya kan ada sudah moderatornya. Mungkin Iya, moderator belum. bisa. Biasanya Untuk dikirim moderator. linknya. Iya ya udah Iya Pak. kayaknya Nanti saya moderatornya tunggu. lagi. Ini ada sudah linknya ini. Dipesan. Iya dipesan panggilan. Oh ya. Ya silakan di ini ya diisi absennya ya. Ya terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke, mungkin sekian dulu dari pertemuan hari ini. Selamat istirahat semua rekan-rekannya.
Ya, kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi